Kagumi Indra Syafri, pelatih Timor Leste U19 akui senjata Timnas U19. Oke. Ragukan Timnas U19. Media Vietnam dukung dua rival jadi juara Piala AFF U19 2024. Sempat sombong, Vietnam selangkah pulang kampung hingga banjir hujatan. Pembuktian Ramadan Sananta untuk Sintayong. Jadi, simak terus berita Timnas P selengkapnya. Kagumi Indra Syafri, pelatih Timor Leste U19 akui senjata Timnas U19. Wow. Hal menarik diungkapkan oleh pelatih Timor Leste U19 Eduardo Pereira yang rupanya menaruh kekaguman pada sosok Indra Syafri, pelatih Timnas Indonesia U19. Ya, duel penentuan klasemen akhir grup A Piala AFF U19 antara Timnas Indonesia melawan Timor Leste baru saja tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pertandingan ini memang menjadi penentuan juara grup A untuk melaju ke semifinal. Namun terlepas dari hasil laga kali ini, Eduardo Pereira mengaku belajar banyak dari Indra Syafri mengenai pengembangan pemain muda. Baginya, Indra Syafri adalah seorang pelatih yang dianggap pemimpin dan seorang bapak di dunia sepak bola yang khusus memegang pemain muda dengan sangat bagus. Ya, benar. Selain mengungkap kekagumannya, Eduardo Pereira juga mengungkapkan satu kelebihan Timnas Indonesia U19. Ia menilai bahwa sisi sayap kiri Garuda Nusantara patut diwaspadai. Menurut saya, Indonesia cenderung ke bagian kiri. Di situ ada pemain yang selalu memberi umpan. Kata Eduardo Pereira. Ia bahkan mengaku melakukan persiapan semaksimal mungkin, meski ia sadar bahwa perbandingan timnya dengan Indonesia sangat jauh. Perbandingan jauh itu dinilai dari persiapan mantap yang dilakukan Garuda Nusantara hingga berlaga di luar negeri. Dari hal itu, Eduardo mengakui bahwa Timnas Indonesia U19 memang tak bisa diremehkan. Ya, kita lihat malam tadi bagaimana perlawanan dia ya. Ragukan Timnas U19. Media Vietnam dukung dua rival jadi juara Piala AFF U19 2024. Iya. Timnas Indonesia tidak diunggulkan keluar sebagai juara Piala AFF U19 2024 oleh media asal Vietnam meski sedang dalam performa bagus. Media Vietnam justru memilih Malaysia ataupun Australia yang nantinya bisa merengkuh gelar Piala AFF U19 yang dihelat di Surabaya, Jawa Timur tersebut. Oke guys, sebentar ya. Di kejuaraan Piala AFF 2024 untuk U19 kali ini adalah kata-kata daripada media Vietnam. Dia mengatakan dia lebih fokus pada Australia ataupun Malaysia yang menjadi juara ya. Tetapi kita tahu di sini untuk Indonesia menjadi juara memang bukan target mereka. Saya sudah dengar sebelum ini daripada komentar-komentar iaitu mereka yang menonton daripada video saya. Mereka mengatakan Indonesia sebenarnya lebih menargetkan, lebih menelitikan untuk mencari pemain-pemain yang berbakat sebagai pemain-pemain untuk Timnas Indonesia masa akan datang ya. Maksudnya mereka AFF ini hanya sebagai seperti uji coba untuk mencari pemain-pemain Indonesia yang berbakat ya. Tapi jika menang untuk dan juara Piala AFF itu adalah satu bonus untuk Timnas Indonesia. Dan jika sudah melepasi untuk pergi ke semifinal sekalipun, bagi saya itu sudah pencapaian yang cukup bagus. Kerana kita lihat iaitu pelatih Pak Indra Syafri dia ini memang seorang yang kalau kita lihat pada dalam klasemen memang permainan ataupun cara taktikalnya, saya tidak tahu, ini pandangan saya daripada SEA Games yang lalu ketika Indonesia menang dengan Thailand dan menjuarai untuk medali emas. Kalau di dalam klasemen kita lihat cara Indonesia ini main, kalau Pak Indra Syafri sebagai taktikalnya ataupun sebagai pelatihnya, dia lebih pada seperti menyimpan dulu taktikal-taktikalnya itu. Dan dia banyak mengeluarkan cara permainan biasa, taktikal biasa saja. Kerana dia tidak mahu apabila di semifinal dan di final nanti akan boleh dibaca cara taktikalnya. Itu saya lihat Pak Indra Syafri ya. Saya tidak tahu bagaimana komentar teman-teman, tetapi itulah yang saya lihat. Pak Indra Syafri ini, dia suka menyimpan dulu taktikal-taktikal yang bagusnya itu. Dan digunakan
pada semifinal dan final nanti. Dia tidak keluarkan dia punya jurusnya, orang bilang ataupun taktikalnya yang orang kata yang terbaik dulu. Dia akan gunakan taktikal biasa, menyerang daripada belah kiri, langsung masuk ke tengah. Itu biasa saya lihat. Tetapi apabila sudah semifinal dengan final nanti, baru kita lihat taktikal Pak Indra Shafri ini memang akan berubah 180 darjah. Kalau tidak percaya teman-teman, lihat di semifinal nanti. Itu pandangan saya sebagai komentator, sebagai yang abal-abal inilah, iaitu pengamat sepak bola, guys. Tak tahu pada pandangan teman-teman. Teman-teman bisa komen, adakah benar apa yang saya bilang ini? Seperti diketahui, Timnas Indonesia mengawali Piala AFF U19 dengan cukup baik setelah mengamankan 6 poin dari 2 pertandingan awal. Di laga pembuka grup A Piala AFF U19 lalu, Timnas Indonesia berhasil menjinakkan perlawanan Filipina dengan skor telak 6 gol tanpa balas. Doni Tripamengkas dan kolega kembali meneruskan tren positif di pertandingan kedua saat berhadapan dengan tim kuda hitam Kamboja. Sebaliknya, rival kuat Timnas Indonesia di Asia Tenggara yakni Vietnam justru hancur lebur saat melakoni 2 pertandingan awal Piala AFF U19. Okey, sebenarnya Vietnam ini, kalau kita lihat sekarang ini, dia punya kejatuhan sepak bolanya selepas Pak Hang Seo sudah tidak lagi membimbing Vietnam untuk seniornya ataupun untuk U23-nya. Dan kejatuhan itu memang sangat ketara, ya. Dia bukan kejatuhan yang biasa. Kalau kita lihat, dia tidak seperti Thailand. Kalau Thailand ini dia tidak jatuh, tidak naik, tidak turun. Thailand ini dia jenis yang stabil saja sepak bolanya. Stabil saja. Dia tidak naik, tidak turun. Tetapi Vietnam ini benar-benar kita lihat ketika Pak Hang Seo itu dia boleh mencatat sehingga 100 atas, ya, dia punya ranking FIFA. Tetapi apabila Pak Hang Seo sudah meletak jawatan sebagai pelatih senior dan juga untuk pelatih U23, kita lihat di situ kejatuhan sepak bola Vietnam. Daripada seniornya, U23-nya, U16-nya dan U19-nya pun sama sekali. Dan kita lihat untuk Vietnam, untuk U19-nya untuk ke semifinal itu memang bagi saya lah, ya, sebenarnya sudah tertutup. Sudah tidak ada peluang lagi. Kalau dia untuk menjadi runner-up terbaik, saya fikir Malaysia mungkin boleh jadi runner-up terbaik kalau kalah dengan Thailand, kerana gol untuk Malaysia sekarang ini sudah pun 16 gol, ya, yang sudah tersimpan, ya. Jadi kalau untuk melihat yang runner-up terbaik, FIFA itu Federation untuk AFF akan melihat performan gol siapa terbanyak, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, Malaysia sudah mencatatkan gol yang terbanyak. Bagaimana tidak, Vietnam yang datang sebagai tim unggulan justru hanya mampu meraih 1 poin saja dari 2 pertandingan terakhir. Berkat rentetan tren negatif tersebut, Vietnam hampir tidak mempunyai peluang lagi untuk lolos ke semifinal walau dari jalur peringkat kedua terbaik. Apalagi tim kompetitor seperti Malaysia, Thailand hingga Australia tampil cukup baik dalam 2 laga awal babak penyisihan grup Piala AFF U19. Situasi inilah yang membuat media Vietnam Soha merasa pesimistis dengan langkah negaranya di ajang tersebut yang tampaknya gagal mengulangi pencapaian di tahun 2007. Di lain sisi, Soha juga menyoroti kiprah Malaysia dan Australia yang diprediksi bisa melaju hingga partai pamungkas jika melihat performa kedua tim tersebut. Maka dari itu, Soha memprediksi bahwa Malaysia dan Australia yang bakal menjuarai AFF U19 bukan Timnas Indonesia yang juga tampil memukau. So, okay guys, seperti yang kita reactionkan tadi, pertama sekali saya mahu ucapkan selamat buat Timnas Indonesia kerana berjaya membelasah Timor Leste dengan 6-2. Walaupun pada babak pertama Timnas Indonesia agak susah juga untuk membolosi gawang Timor Leste, tetapi banyak kali juga gagal, ya. Kerana mungkin ketika itu anak asuhan Indra Shafri belum dapat lagi menyesuaikan diri dengan rentak permainan dan taktikal daripada Timor Leste, guys. Dan apabila kita lihat selepas babak kedua, barulah perubahan taktikal Indra Shafri dengan cara menyerang dan berterusan dan membuahkan hasil, dan permainan Timnas Indonesia saya lihat berubah 180 darjah dengan kelajuan dan mencipta banyak percubaan. Dengan kemenangan yang ketiga malam ini, kita lihat Indonesia jelas kita lihat memimpin grup A di tangga teratas dengan 14 gol dan 9 poin, dan sudah otomatis lolos ke semifinal. Dan di semifinal belum pasti lagi akan bertemu dengan Thailand ataupun Malaysia. Jika Malaysia juara grup C dan menang dengan Thailand pada 25 Juli ini, berarti Indonesia akan bertemu dengan Malaysia di semifinal. Tetapi jika Malaysia gagal mengalahkan Thailand pada 25 Juli ini dan Malaysia menjadi runner-up terbaik, berarti Malaysia akan bertemu dengan Australia di semifinal dan Indonesia akan bertemu dengan Thailand lah di semifinal itu nanti. Tidak kira siapa, guys, yang
itu Timnas Indonesia hadapi di semifinal. Saya harap Indonesia akan buat yang terbaik agar lolos ke final. Jadi guys, bagaimana pandangan teman-teman tentang Indonesia U19 membantai Timor Leste dengan 6-2? Teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.